Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syana Diananda dari kelas 11 IPS 6. Sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Nah, yang pertama ada pengertian. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah kegiatan dagang atau jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Nah, dalam perdagangan internasional terdapat ekspor dan impor. Apa sih ekspor itu? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean suatu negara. Manfaat dari perdagangan internasional, yang pertama ada memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, yang kedua sebagai sumber devisa negara, yang ketiga menjaga stabilitas harga, yang keempat memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja, yang kelima ada transfer of teknologi, dan yang keenam adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ada 4 faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya, kedua perbedaan selera, ketiga perbedaan biaya produksi, dan keempat perbedaan tingkat teknologi. Selain ada faktor pendorong, ada pula faktor penghambatnya, yaitu yang pertama tidak amannya suatu negara, yang kedua kebijakan ekonomi internasional, yang ketiga kebijakan kurs mata uang. Ada 7 instrumen penting dalam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor. Tarif dibagi menjadi 2, yaitu tarif spesifik dan tarif valorem. Yang kedua ada subsidi. Subsidi adalah pembayaran yang diberikan pemerintah untuk para produsen dalam negeri. Yang ketiga ada kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam suatu periode tertentu. Yang keempat ada pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Yang kelima ada persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal adalah persyaratan bahwa beberapa komponen dari produk yang diimpor harus dapat diproduksi di dalam negeri. Yang keenam ada kebijakan administratif. Kebijakan administratif ini merupakan aturan birokrasi yang dibuat untuk mempersulit masuknya barang impor ke dalam negeri. Yang ketujuh ada kebijakan anti-dumping. Kebijakan anti-dumping adalah kebijakan yang dibuat untuk menghukum perusahaan negara asing yang terlibat dalam praktik dumping. Dalam perdagangan internasional, tujuan dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada politik. Dalam tujuan politik, yang pertama itu melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan keamanan nasional. Yang ketiga, melindungi hak cipta oleh negara lain. Dalam tujuan ekonomi, yang pertama, mendorong perkembangan industri baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam negeri masuk ke pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Dalam perdagangan internasional terdapat alat pembayaran. Penjelasan dari alat pembayaran. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Selanjutnya ada jenis cara pembayaran. Yang pertama ada cash, kedua ada open account, ketiga ada commercial bill of exchange, yang keempat ada letters of credit, yang kelima ada private compensation. Dalam perdagangan internasional terdapat juga neraca pembayaran. Nah, apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, tujuan dari neraca pembayaran ini adalah menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen-komponen dari neraca pembayaran yang pertama ada neraca berjalan. Nah, di neraca berjalan ini dibagi menjadi 3, yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor barang. Yang kedua ada neraca jasa. Neraca jasa merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. Yang ketiga ada neraca transfer. Neraca transfer adalah neraca yang terdiri atas hibah hadiah yang tidak termasuk ke dalam model dan transfer barang dan uang.
Komponen selanjutnya dari neraca pembayaran adalah neraca modal. Neraca modal menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Devisa perdagangan internasional. Apa sih devisa itu? Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Jenis-jenis devisa yang pertama ada devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua ada devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Fungsi devisa antara lain, devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dari bunganya serta transaksi internasional lainnya. Yang ketiga, devisa berfungsi sebagai penjamin nilai rupiah. Sumber devisa ada 4. Yang pertama, dari kegiatan ekspor. Yang kedua, hibah atau pemberian dari negara lain. Yang ketiga, tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang keempat, ada sektor pariwisata. Nah, itu dia penjelasan tentang perdagangan internasional. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.